Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya. Selamat beribadah sore hari ini. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Bersyukur sore hari ini kembali kita boleh bersekutu kembali di tempat ini di GKI Proskuneo. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama umat-Mu di GKI Proskuneo ini Tuhan, kami boleh datang merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Marilah Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Berikan setiap kami hati yang haus dan rindu akan Engkau. Dan biar sore hari ini ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, ketika kami datang di tempat ini, biarlah hati kami sungguh-sungguh haus dan rindu akan Engkau. Kami boleh mengalami Tuhan, dan biarlah ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan jikalau kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus sore hari ini, kami mau siapkan hati kami membuka hati kami, untuk kami boleh mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mariakan suara-Mu, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, kami ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan.
pujian ini bersama-sama. Mari jemaat Tuhan. Mari angkat suaramu bersama-sama. Ini kami umat-Mu Tuhan, di tengah kami tinggikan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami menyembah, kami berdiri, ditinggikan dan dipuji sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji melalui tangan-Mu, ya. Sembah dan puji melalui tangan-Mu, Yesus Tuhan adalah sembah. Hanya Kau yang kami sembah, sembah dan puji melalui tangan-Mu, sembah dan puji melalui tangan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tangan-Mu, Yesus kami menyembah. Melalui tangan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tangan. Angkat suaramu. Sembah. Amin. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sama-sama katakan sembah dan puji. Buka hatimu. Sembah dan puji.
Sore hari ini kami rindu membawa korban syukur kami Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak berikan pujian. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari bernyanyi di hadapan Tuhan, menyembah Dia saudara. Mari angkat pujian-Mu, mari angkat suara-Mu, sembah. Sembah dan puji bagi-Mu Yesus. Inilah sembah kami, inilah pujian kami. Mari buka hati saudara sore hari. Pribadi lepas pribadi, mari angkat pujian dan penyembahan-Mu di hadapan-Mu. Syakabara-bara-bara-bara ya syakabara-bara-bara-bara-bara-bara. Syakabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara.
Tuhan kita. Siap memuji Tuhan sore hari ini. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suara bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Lambaikan tangan saudara. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Tepuk tangan sama-sama. Coba terus Kureo, angkat suara bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tinggikan Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Sore hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, membawa pujian kita yang terbaik. Yang rindu memuji Dia lebih lagi, sama-sama katakan amin. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Everybody sing, come on. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Everybody say, Lambaikan tanganmu. Sama-sama katakan,
Tuhan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diragukan, walau jiwaku bergoyang, pujaku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, yang ku akan bersama. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh kaki. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang Tuhan lakukan, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka setiap hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau bilang jalan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan buktiku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau Tuhan teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang Tuhan lakukan, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari. Semua percaya Tuhan yang bersedia, mari katakan bersama. Akan buktiku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan buktiku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan buktiku salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang Tuhan lakukan, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Saya udah di sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan adik-adik sekolah minggu.
kita akan arahkan tangan kita ke arah anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur pada sore ini Tuhan, Kau mengumpulkan Tuhan laskar-laskar Allah yang luar biasa. Kami tumpang tangan Tuhan untuk anak-anak-Mu, Engkau berikan hikmat kepandaian yang lebih, Engkau berikan Tuhan kekuatan, kesehatan dan jamahan. Engkau pegang masa depannya, Engkau pegang kesehatannya, Engkau pegang Tuhan hari depannya. Engkau pakai hidupnya Tuhan, tambahkan hikmat, pewahyuan, kepandaian yang lebih. Engkau berikan Tuhan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan agar ini kelak dipakai secara luar biasa. Engkau tambahkan kepandaian, hikmat, pewahyuan. Juga Engkau berikan kepandaian lebih untuk anak-Mu. Jadikan dia alat yang mulia di tangan-Mu. Berkati dia dalam sepanjang kehidupannya. Jadikan dia alat yang mulia di tangan-Mu. Bahkan hidupnya akan menyenangkan hati-Mu, bahkan menyenangkan orang sekitarnya. Jadi terang di tengah kegelapan. Engkau berikan dia Tuhan kekuatan ilahi. Engkau jamah hidupnya penuh dengan kemenangan. Engkau berkati dengan kepandaian lebih Tuhan. Berikan dia yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau juga berikan pimpinan Tuhan, bimbingan untuk pembimbingnya agar membawa Tuhan anak-anak ini Tuhan memiliki masa depan dan pengenalan akan Engkau secara luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami nyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita saat ini tuh kita akan terima firman Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
Yesus, selamanya tetap Yesus. Walau kami dalam keadaan apapun Tuhan, baik kami dalam keadaan kuat maupun lemah, baik kami dalam keadaan baik maupun keadaan buruk sekalipun keadaan situasi, kami tetap memilih Engkau. Kami tetap bergantung dan berharap kepadamu, karena Engkaulah Tuhan selalu menopang hidup kami. Engkaulah yang selalu peduli akan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini Tuhan, kami rasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin percaya Tuhan dalam segala situasi kondisi yang ada, Engkau tetap menyertai kami. Bahkan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Teristimewa sore hari ini Tuhan, Engkau hadir. Bahkan Engkau akan berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam segala keadaan kami. Bahkan pada hari-hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan dan bahkan lebih membutuhkan lagi dalam situasi kondisi yang tanpa arah, tanpa menentu, tapi kami memiliki tujuan, kami memiliki satu kepastian karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Baik Tuhan, biarlah saat ini Engkau yang menguasai, mengendalikan, karena ibadah ini adalah milik-Mu. Engkau yang ambil alih Tuhan. Berbicara Tuhan secara pribadi dengan setiap kami. Engkau menyentuh menjamah kami. Berbicara Tuhan pada setiap kami. Curahkanlah isi hati-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyuarakan suara ilahi. Karena kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan-Mu. Kami tidak akan pernah bisa berkata-kata tanpa bimbingan-Mu. Biarlah Tuhan, hanya Engkau pribadi yang berbicara. Biarlah pada sore hari ini kami duduk diam, kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik dan terlembut, agar kami dimampukan menyerap, mendapatkan semuanya itu. Terpujilah nama Yesus. Doa ini kami nyalakan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang prioritas. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Saudara kasih Tuhan, semalam ketika saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan juga berbicara pada setiap kita bahwa pada saat-saat dan menjelang hari-hari ini, walaupun mungkin semuanya mengatakan ada banyak sekali situasi kondisi yang tidak pernah kita prediksi, bahkan ada jalan-jalan asing yang akan kita jalani, tapi Tuhan tetap mengatakan pada setiap kita, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Bahkan dalam situasi buruk sekalipun, Tuhan berbicara, seperti aku menyertai Musa, seperti aku membelah lautan, begitu pula akan aku sediakan jalan untuk orang-orang berharap kepadaku. Itu artinya di dalam sepanjang tahun sekalipun yang terburuk sekalipun, bagi kita yang berharap kepada Dia tetap ada jalan. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, bahkan semalam-malaman Tuhan sedang mengajar saya untuk berbicara bahwa umatku untuk bisa belajar memprioritaskan, mengutamakan yang utama agar engkau juga diutamakan. Amin saudara. Siap kita akan memprioritaskan yang utama? Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita dipersiapkan Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang prioritas kunci keberhasilan. Apa saudara? Prioritas kunci keberhasilan. Itu artinya sore ini kita dibawa Tuhan untuk belajar memprioritaskan, karena prioritas itu adalah kunci keberhasilan. Kita akan baca dan kita akan membuka. Saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita membuka di ayat yang ini bahwa dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini ingin memiliki kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Amin, saudara. Tidak satupun dari kita yang ingin gagal dan tidak bahagia, tapi semuanya pasti ingin berhasil dan berbahagia. Saudara kasih Tuhan, tetapi ada orang tampaknya yang berbahagia hidupnya, keluarganya harmonis, kelihatannya baik-baik saja dan berbahagia, tapi sayang, ternyata pekerjaannya gagal karena dia banyak sekali mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Tapi sebaliknya saya juga banyak menjumpai orang yang begitu berhasil dalam pekerjaannya, sukses luar biasa, kaya raya, tapi dia gagal dalam rumah tangganya, sehingga selalu ribut di dalam keluarga rumah tangganya, akhirnya terjadi dan berakhir dengan perceraian. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki keduanya. Tuhan ingin kita berhasil dan berbahagia. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak inginkan kita hanya berhasil tapi tidak berbahagia, atau sebaliknya, kita berbahagia tapi keadaan ekonomi kita tidak berhasil. Saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan inginkan buat saudara semua yang hadir di sini, engkau akan hidup berhasil dan berbahagia. Apapun kau kerjakan akan berhasil, dan kau akan menikmatinya dengan kebahagiaan luar biasa dalam rumah tanggamu. Saudara kasih Tuhan, untuk mencapai berhasil dan berbahagia itu, Tuhan ingin ajarkan kita. Ini adalah prioritas. Hal ini adalah prioritasnya, adalah kecintaan kita pada firman. Setiap kita yang ingin berhasil dan berbahagia, Tuhan katakan milikilah prioritas. Dan inilah prioritas yang pertama, kecintaan kita kepada firman, yaitu merenungkan firman, mentaati firman, dan berfokus pada firman. Maka kebahagiaan dan keberhasilan akan menjadi milik saudara dan saya. Yang katakan amin. Karena prioritas kita adalah kecintaan kita kepada firman. Setiap kita yang merenungkan firman, mentaati firman, dan fokus kepada firman, maka kebahagiaan dan keberhasilan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Inilah prioritas kuncinya, agar saudara dan saya merenungkan firman, fokus dan taat firman. Maka bukan hanya berhasil, tapi bahagia. Bukan hanya bahagia, apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, berbagai bidang, prioritas kita itu harus tepat. Prioritas kita harus tepat. Kalau prioritas kita salah, kita mendahulukan yang kurang penting dalam kehidupan kita, maka justru yang penting yang akan membawa kita pada keberhasilan itu akan tergeser. Kalau kita salah memprioritaskan, dan sesuatu yang membuat kita berhasil, justru itu akan tergeser. Saudara kasih Tuhan, ada quotes yang saya tangkap. Di sini dikatakan, ada ungkapan yang berkata, hal yang paling utama adalah mengutamakan hal yang paling utama supaya diutamakan. Dan di sini dikatakan, hal yang nomor satu adalah menomorsatukan yang nomor satu supaya dinomor satukan. Saudara kasih Tuhan, saya akan ambil contoh. Kenapa hati Tuhan bangkitkan kembali pengertian kita. Kalau engkau akan mendapatkan dua hal ini, keberhasilan dan kebahagiaan, engkau punya prioritas yang benar. Jangan sampai prioritasmu salah, maka prioritas akan bawa kebahagiaan itu akan tergeser. Pada satu kali saudara, diadakan lomba kereta dan kudanya. Mereka semua ikut berlomba menghias kereta sebagus-bagusnya, agar nanti pada perlombaan, ketika kuda berjalan dengan keretanya, maka siapa yang dapat mendapatkan pengaguman orang-orang yang melihat, maka dialah juaranya. Maka ada salah seorang yang peserta yang akan mengikuti lomba kereta dan kuda tadi. Dia begitu antusias, dia begitu fokus menghiasi keretanya, bahkan dipasang aksesoris yang begitu luar biasa. Dan dia mati-matian mengecat keretanya, dia menghiasi luar biasa. Tapi dia lupa yang terpenting dan utama. Dia lupa memberi makan kudanya. Saking fokusnya menghiasi kereta,
Dia lupa memberikan makan dan merawat kudanya yang hendak menarik kereta tadi. Apa yang terjadi? Tiba saatnya perlombaan. Keretanya luar biasa. Belum berjalan di arena pertandingan, semua orang ngomong, kamu pasti menang, karena keretamu yang paling keren dan paling bagus. Tapi apa yang terjadi? Belum beberapa langkah melenggok di hadapan peserta, tiba-tiba kudanya lemas dan mati. Itu artinya, karena sudah 3 hari kuda ini tidak diberi makan, karena dia begitu antusias dan saking fokusnya kepada kereta, tapi dia lupa yang terpenting dan utama tidak diutamakan. Itulah kehidupan kita. Seringkali kita lupa tentang prioritas yang utama yang harusnya kita utamakan, tapi kita melihat yang lainnya, sehingga yang utama ini tergeser, sehingga keberhasilan kita tergeser. Jadi pesan hari ini, di dalam Alkitab juga ada beberapa hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, artinya mulai hari ini prioritaskanlah yang utama dan terutama, agar engkau juga mendapatkan yang utama. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita akan belajar memprioritaskan yang utama dalam kehidupan kita, agar 2 hal ini kita bisa menikmatinya. Bukan hanya kebahagiaan, tapi keberhasilan. Bukannya kita berhasil dan usaha, tapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan keluarga kita yang gagal. Yang pertama, poin yang pertama, supaya kita mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan, kita akan baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah panggilan untuk kita hidup mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Allah sebagai pribadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini adalah panggilan kita yang terutama dan utama, untuk mengutamakan Allah sebelum kita mengutamakan yang lainnya. Jangan pernah kita tergeserkan, karena keberhasilan kita akan tergeserkan kalau kita salah dalam mengutamakan. Saudara kasih Tuhan, kita juga akan melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita pada mulanya itu mesti Allah. Kalau kita bangun pagi-pagi, itu yang utama adalah Allah. Jangan kita ambil HP dulu, periksa ada chat dari mana. Jangan kita ngopi dulu, jangan kita baca koran dulu, tapi kita utamakan Allah. Saat teduh kita utamakan. Kita ucap syukur, ternyata kita bangun pagi, kita masih bisa menikmati sinar matahari. Ternyata kita masih bisa menikmati hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menganggap itu sudah biasa, seolah kita besok pagi pasti bisa bangun, kita itu artinya kurang mensyukuri. Saudara kasih Tuhan, saya saja nggak berani. Apakah nanti 10 menit ke depan kita masih dalam keadaan baik, atau sebaliknya, saudara? Kalau kita bisa menikmati sampai hari ini, bahkan sebentar kita akan menikmati acara Natal, itu semakan anugerah Tuhan kalau kita bisa menikmatinya. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita dahulukan? Seandainya saat ini kita sakit, kira-kira apa dahulu yang saudara sampaikan atau utamakan? Pada mulanya apa dulu? Obat dulu, dokter dulu, atau berdoa dulu, saudara? Itu kelihatannya seperti itu, tapi prakteknya kadang-kadang enggak. Kita akan tanya, dokter siapa yang paling bagus? Tapi hari ini biarlah kita mengerti, yang terutama kita utamakan Tuhan. Kalau kita butuh uang, kira-kira siapa ya yang bisa aku tabrak? Siapa ya yang bisa aku ngutang? Itu artinya kita bukan pada mulanya. Pada mulanya itu artinya ketika kita butuh uang, kita harus berdoa dulu, dan Tuhan akan berikan kita jalan. Saudara kasih Tuhan, banyak hal yang saya juga alami. Saya selalu ingat pada mulanya, ketika mendapatkan suatu acara, saya selalu inginnya sederhana. Tapi Tuhan katakan, anakku, di sini saya terus ngomong bagaimana biayanya. Tuhan siapkan tanpa terduga. Itu pada mulanya. Karena bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya, pasti nggak mungkin terjadi. Tapi kalau kehendak Tuhan, Tuhan itu bisa menyelesaikan tanpa kita mengeluarkan uang. Amin. Saudara kasih Tuhan, mulai dari persekutuan doa, saudara. Kita kalau ngerayain itu kok hebat, bebo banget ya. Berapa ratus juta ya.
Itu kalau kita ngomong tidak pada mulanya pasti berapa ratus juta. Tapi kalau kita ngomong pada mulanya, itu semuanya beres. Saudara yang kasih Tuhan, belajarlah ingat pada mulanya. Kalau saya sakit pun saya ngomong pada mulanya, saya berdoa. Kalau saya membutuhkan dana, saya ingat pada mulanya. Saya cuma bersujud dan berdoa. Artinya itu namanya mengutamakan Tuhan. Kita akan melihat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang raja yang bernama Uzia. Ketika dia mengutamakan Allah, Allah membuat segala usahanya yang dikerjakannya berhasil. Carilah Tuhan, utamakan Tuhan. Ini kunci keberhasilannya. Jangan cuma asal-asalan. Saya ngerti, Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini kita ditanya orang, kamu mentingin Tuhan nggak? Tuhan penting sih, tapi nggak terlalu penting. Yang penting cari cuan-cuanan dan duit. Wah, itu artinya kau tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi sayang, dengan berjalannya waktu, ketika Raja Uzia berhasil, dia melupakan Tuhan. Kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang kasih Tuhan, padahal itu adalah tugas imam, bukan tugasnya raja. Dia berpikir aku raja, dia sombong, dia pikir apapun aku bisa lakukan. Tidak ada seorang pun yang larang. Dia merusak lingkungannya, dia merusak keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, itu seringkali terjadi. Dan saya berharap tidak di tempat ini, tapi di luar sana banyak orang sombong kalau sudah menjadi besar. Banyak orang angkuh ketika Tuhan sudah menyertai dia. Tapi saya yakin percaya, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Ada satu nyanyian yang kita akan kita nyanyikan, utamakan Tuhan, ya. Itu yang terutama. Saudara kenal lagu ini? Kita akan minta tolong Sarah menyanyikannya. Yang terutama, ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan Dia di atas segalanya. Bahwa Dia pemilik bumi dan langit, semua ciptaannya. Kalau engkau bisa mengutamakan Dia, Tuhan akan buat engkau berhasil. Dan bukan hanya berhasil, tapi engkau juga berbahagia. Engkau akan memiliki, dan bukan hanya memiliki, tapi engkau juga akan menikmati. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki keduanya. Kita akan lihat dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat yang kedua-dua. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh banting tulang, saudara boleh peras keringat, saudara boleh pakai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saudara boleh jungkir balik cari duit. Kalau Tuhan tidak memberkati, itu tidak akan pernah bisa. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak satupun orang bisa membukanya.
Tapi Tuhan sudah membuka, tidak satu orang pun akan bisa menutupnya. Siapapun itu, bahkan ketika engkau dikatakan tidak akan pernah berhasil, tapi kalau hidupmu mengutamakan Tuhan, kalau Tuhan sudah membuka, tidak satu pun orang yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak satu pun orang merendahkan engkau. Amin, saudara. Itulah Allah yang kita sembah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan saya berdoa sore hari ini akan dibuat Tuhan berhasil dan berbahagia, karena engkau adalah umat yang mengutamakan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127, 1 dan 2. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa. Saudara, kalau orang diberkati Tuhan, lagi tidur pun berkat akan mengejar dia. Karena itu utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan saat kau tidur pun berkat itu Tuhan sudah sediakan. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Dan saya lihat wajah-wajah di tempat ini adalah wajah-wajah yang diberkati Tuhan, dan engkau akan menjadi dirimu berhasil dan berbahagia. Saudara kasih Tuhan, libatkan Tuhan di segala sepak terjangmu. Kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Libatkan Tuhan di dalam segala sepak terjang saudara. Bahkan ketika engkau punya masalah bagaikan benang kusut sekalipun, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan amin. Ada di sini yang punya persoalan sampai kayak benang kusut? Ini waktunya Tuhan akan meluruskan permasalahanmu, dan engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Jalan keluar sudah Tuhan sediakan sore hari ini, karena engkau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara kasih Tuhan, saya pernah melihat seseorang punya plat nomor itu luar biasa, B217AN. Kalau dibaca apa? Berdua satu tujuan. Betul nggak saudara? B127AN, berdua satu tujuan. Tapi apa yang terjadi? Itu hanya plat nomornya saja, berdua satu tujuan. Tapi setiap kali tempur saudara, setiap kali tengkar suami istri, akhirnya bercerai. Ternyata cuma plat nomornya doang yang berdua satu tujuan, tapi ternyata mereka berdua tidak ada kesepakatan. Tapi saya melihat di sini wajah-wajah yang bersatu. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Libatkan Tuhan di dalam segala usaha pekerjaanmu. Dan saya melihat di sini ada beberapa orang mau usaha apa, telepon Bu Susi, boleh enggak ya usaha ini? Nah itu orang jempol saudara, dia nggak akan pernah berani memulai pekerjaan tanpa Tuhan izinkan. Tapi ada beberapa banyak orang menurut feelingnya, aku sudah pengalaman usaha ini, aku sudah menguasainya. Itu artinya engkau cuma lapor doang. Tuhan aku mau buka ini, itu namanya bukan minta izin, itu cuma lapor. Kalau lapor itu artinya segala risiko tanggung jawabmu. Tapi kalau kita minta izin Tuhan, apapun risikonya Tuhan yang tanggung jawab. Amin saudara. Dan saya harap saudara bukan cuma lapor kepada Tuhan, tapi saudara harus minta izin. Amin. Kalau engkau diizinkan Tuhan, maka Tuhan akan membawa dan mengambil segala risiko itu ada di dalam tangannya. Apapun yang terjadi dalam usahamu, maka Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini artinya saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan,
apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar dari telinga, tapi Tuhan sediakan itu buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah mendengar satu kesaksian luar biasa, bahkan hampir tidak masuk akal saya, saudara. Tapi inilah kenyataannya. Ada seseorang pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini belum kenal Tuhan, tapi ketika dia melihat kesetiaan nyonyanya, suami istri ini setia ke gereja, suami istri ini sangat baik tutur katanya, dan begitu mengasihi pembantunya, maka sehingga pembantunya ini tertarik untuk ikut ke gereja. Dan pembantunya ini ngomong sama nyonya, "Nyonya, boleh nggak aku ikut ke gereja?" "Boleh." Dan selang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin berapa bulan kemudian, anak ini mulai bisa belajar berdoa, dan dia mau minta dibaptis, dan akhirnya dibaptis, kenal Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan berdoa. Dan dia fokus melihat firman Tuhan, merenungkan firman, mengutamakan Tuhan, dan mentaati segala firman-Nya. Sehingga pada satu kali, ketika pada waktu senggang, dia berbicara kepada nyonya, "Nyonya, kira-kira aku sebagai pembantu rumah tangga gini, bisa nggak ya aku mempunyai pasangan, bisa hidup rumah tangga seperti nyonya yang selalu berbahagia?" Tidak ada barang mustahil, pasti bisa. Kamu berdoa aja sama Tuhan. Dan dia berdoa. Selang beberapa waktu lamanya, maka nyonya ini merayakan ulang tahun anaknya yang terbesar. Dan ketika itu dia panggil kerabatnya, dan ketika itu berfoto bersama. Lalu dia panggil mbaknya tadi untuk memangku anak yang paling kecil, karena dia saat lagi berpose dengan anak yang berulang tahun. Dan mbak ini tadi pun diajak berfoto bersama rame-rame sambil menggendong anak yang terkecil. Dan dia kirim kepada saudaranya yang di Belanda, karena saudara di Belanda tidak bisa hadir. Dan dia kirim fotonya tadi. Dan apa yang terjadi? Saudara tinggal di Belanda, dan dibesarkan foto tadi, dan ditaruh di ruang tamu. Dan pada satu kali, ketika saudaranya tadi lagi janjian kepada teman-temannya yang Belanda untuk makan bersama, ada satu orang Belanda yang kelihatannya duda. Istrinya baru meninggal mungkin berapa tahun. Dan apa yang terjadi? Dia terkesima melihat foto tadi, dan dia tanya, "Siapa ini?" Dan dia kata, "Itu saudaraku. Bukan maksudku yang menggendong anak kecil. Oh, itu pembantu bedinda. Boleh nggak aku kenalan? Coba ya, aku tanya. Tapi itu pembantu, ya nggak apa-apa." Dan singkat kata di telepon, dan singkat kata, maka orang Belanda ini ke Indonesia. Dan singkat kata, maka dilamar, maka menikahlah mereka, dan diboyong ke Belanda. Sampai beberapa tahun kemudian, pembantu ini sudah jadi nyonya Belanda. Dan beberapa tahun kemudian, dia kirim tiket untuk majikannya, karena dia ketemu jodoh dari bimbingan, didikan nyonyanya yang membawa dia kenal Tuhan. Dia katakan, "Nyonya, saya ingat semua kebaikan nyonya, dan saat ini ada berkat, saya kirim tiket untuk nyonya dan Tuhan untuk bisa berlibur di Belanda." Itu semua tidak pernah dimasukkan akal kita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, kalau engkau betul mengutamakan Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang mustahil akan menjadi mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita yang mengutamakan Tuhan, hari ini waktunya ada berkat Tuhan tercurah atas dirimu. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit itu terjadi atas engkau. Apapun rumah tanggamu ada masalah, kalau saat ini engkau merenungkan firman, taat dan fokus kepada firman, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Itu yang pertama, prioritaskan, dan prioritas kunci keberhasilan. Asal engkau tidak salah saja memprioritaskan. Kalau engkau salah prioritas, maka prioritas yang membawa engkau berhasil itu akan tergeser. Tapi kalau engkau tidak salah memprioritaskan, maka apa yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan sediakan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Ini adalah yang kedua, bagaimana kita bisa berbahagia dan berhasil. Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Amin.
Saudara kasih Tuhan, yang pertama tadi, carilah dahulu kerajaan surga. Itu artinya utamakan Tuhan di atas segalanya, maka engkau akan diutamakan Tuhan. Yang kedua, kunci keberhasilan, berdamailah. Jangan cari musuh, jangan cari masalah. Masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Jangan suka gosip. Mulailah berdamai. Satu musuh itu terlalu banyak, saudara. 1000 teman terlalu sedikit. Saudara kasih Tuhan, bahkan di sini dikatakan kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu dan kita ingat ada ganjalan, kita harus berdamai terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, ada saksinya Pak Tan dan Pak Agus. Bagaimana saya merendahkan diri saya, berdamai. Saya berikan tangan saya berjabat dengan orang yang tidak suka dengan saya. Dia buang muka begini, tidak mau kasih tangannya. Saya terus begini sampai Pak Agus, ini loh, ibu kasih tangan kamu. Disambut dengan menoleh seperti ini. Saya nggak mau ada ganjelan. Apalagi umur saya sudah 63 loh saudara. Secara firman itu 70 loh batasnya. Berarti tinggal berapa tahun kalau nyampe. Saya nggak mau ada ganjalan. Siapapun yang memfitnah, siapapun yang menghujat, itu tergantung yang dengar. Kamu percaya atau enggak? Saudara kasih Tuhan, kalau kita selalu melihat kejelekan orang, kita tidak bisa belajar. Kalau kita hanya melihat kelemahan-kelemahan, kita nggak bisa belajar. Setiap orang pasti ada kelebihannya. Saudara kasih Tuhan, jadi di sini Tuhan inginkan kalau engkau hendak ingin berhasil dan berbahagia, berdamailah, saudara. Artinya kita bisa membangun hubungan yang baik. Kita akan lihat dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin, saudara. Kita harus berdamai. Kita harus kejar kekudusan. Kekudusan bukan berarti kita tidak berzina saja. Kekudusan dalam perkataan kita, kekudusan dalam pikiran kita. Orang kalau nggak seneng, ono sing diomong no. Tapi tergantung kita yang dengar. Kita mau pakai telinga kita ini, pakai yang busuk atau enggak. Kita harus menguduskan hati kita. Kita harus kuduskan pikiran dan perkataan kita. Saudara kasih Tuhan, kita harus berdamai. Orang kalau punya musuh itu tidak enak loh. Punya makan, mau makan tidak bisa tidur, mau tidur tidak bisa makan. Betul nggak saudara? Kalau kita makan tidak bisa tidur, kalau kita tidur nggak bisa makan, saudara. Ya memang iya, Bu Susi mana bisa makan sambil tidur. Saudara kasih Tuhan, seorang pakar pengembang pribadi pernah berkata, kesuksesan itu 15% ditentukan oleh faktor IQ kecerdasan. Tapi 85% keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan kita membina relasi. Jadi orang yang relasinya banyak itu lebih berhasil daripada orang pintar, saudara, yang tidak punya relasi. Orang mungkin tidak terlalu pintar tapi relasinya lebih banyak, itu lebih berhasil daripada orang pintar yang tanpa ada relasi. Saudara kasih Tuhan, kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan suatu hubungan. Gak akan pernah ada kesuksesan tanpa ada hubungan. Saudara kasih Tuhan, tidak ada pernah orang bisa sukses sendiri. Orang itu membutuhkan teman, saudara. Bahkan kalau dokter saja juga membutuhkan pasien. Pengacara saja juga membutuhkan klien. Apalagi kita. Kenapa kita selalu membusuk-busukkan orang, memfitnah, menghujat gitu loh. Ya saudara ya. Jadi biarlah kita ini jadi orang yang tidak gampang sensi, tidak gampang tersinggung, tidak gampang melihat orang itu keburukannya. Kita harus belajar melihat orang itu kelebihannya. Dan kita harus bisa belajar memuji seseorang. Karena pujian kita itu akan membangkitkan semangat orang. Saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu kesaksian. Ada sebuah cerita, ada seorang wanita yang pandai bernyanyi. Suaranya bagus luar biasa dan sangat merdu. Dan dia menikah dengan guru olah vokal. Berarti cocok ya saudara ya. Dia penyanyi menikah dengan guru olah vokal. Kelihatannya cocok enggak saudara? Kelihatannya cocok. Tapi apa yang terjadi saudara? Justru ketika guru olah vokal ini menikah dengan penyanyi tadi, rumahnya nggak pernah terdengar nyanyian dari nyonya rumah yang pandai nyanyi tadi. Dan singkat kata, karena penyakit atau apa, guru olah vokal ini, suaminya ini meninggal dunia waktu masih muda. Jadi baru menikah 2 tahun meninggal saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah berduka selama 2 tahun, maka penyanyi tadi menikah. Dan penyanyi tadi menikah bukan dengan guru olah vokal lagi, tapi dia menikah dengan tukang ledeng saudara.
Kelihatannya cocok enggak? Kelihatannya enggak cocok. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menikah dengan tukang ledeng ini sambil menaik aliran air, ya, tukang ledeng ini selalu membenahi ledeng-ledeng atau pompa-pompa di rumah, dan nyonyanya ini nyanyi, dan tukang ledeng yang wah hebat suaramu, luar biasa, suaramu sangat bagus, sangat merdu, kamu harus rekaman, pasti bisa dijual hasil rekamanmu. Tapi nyonya ini malu-malu karena dia masih trauma dengan jasnya suaminya. Tapi didorong terus sama suaminya untuk rekaman. Dan apa yang terjadi? Dia rekaman. Dan apa yang terjadi? Kasetnya laris. Dan ada seorang wartawan mewawancarai, kamu ini kok aneh ya, dulu menikah dengan guru olah vokal, justru engkau tidak menyanyi, sedangkan sekarang dengan tukang ledeng, kok kamu rekaman dan laku lagi. Dan diceritakan oleh penyanyi, gini loh, sejak aku menikah dengan guru olah vokal, setiap kali aku nyanyi, oh pitnya tidak cocok, oh terlalu fals, oh begini, oh begitu, ya aku males dah nyanyi, jadi tidak nyanyi. Tapi ketika aku nikah dengan tukang ledeng, dia selalu memuji aku, suaramu luar biasa. Aku pikir memang suaraku lebih baik dari suaranya air. Dia terus nyanyi, didorong. Itulah, kita perlu dipuji. Harus ada pujian. Siap untuk memuji teman kita? Amen. Siap untuk memuji pasangan kita? Maka akan kita pulang dari sini pun dengan pujian. Orang yang memuji akan membuat orang itu semangat, akan membuat berhasil. Dan saya pun juga melihat saudara semuanya di sini punya kelebihan yang luar biasa. Saudara calon-calon yang luar biasa, calon yang juga bukan calon saja, sudah berbahagia dan berhasil ketika engkau mendengar firman ini. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah, karena engkau adalah makhluk Tuhan yang paling disayang Tuhan. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, itulah baik apapun yang kita lakukan, belajar untuk memuji teman kita. Jangan seperti guru olah vokal tadi, oh pitnya kurang dikontrol, oh begini, oh begitu. Lama-lama males, saudara. Lama-lama bakatnya terpendam. Baru dikali lagi dengan tukang ledeng, ya, berhasil, saudara. Selanjutnya, saudara, saya juga akan berikan satu kesaksian seorang petani yang sangat miskin. Tiba-tiba ketika itu pada satu siang, dia mendengar teriakan anak yang minta tolong. Ternyata anak ini hampir mati karena dihisap oleh rawa-rawa. Dan petani ini dengan sangat sigap melemparkan galah, dan galah ini dipegang oleh anak kecil ini, ditarik oleh petani tadi, dan berhasil keluar. Ternyata siapa anak ini? Ternyata anak ini bangsawan, anak bangsawan Inggris. Dan bangsawan tadi mendatangi petani ini tadi, dan dia menawarkan agar memberikan izin untuk dia bisa membiayai uang sekolah dari anak sang petani tadi. Ketika diberikan hadiah, petani tadi menolak. Enggak, saya menolong sesama itu sudah kewajiban saya. Dan bangsawan Inggris tadi membiayai anak bapak petani miskin tadi. Dan singkat kata, maka anak bapak petani tadi berhasil, saudara. Bapak petani tadi berhasil sekolahkan anaknya dokter dan lulus, saudara. Dan bernama Sir Alexander Fleming. Saudara kasih Tuhan. Dan setelah Alexander ini dewasa dan dia berhasil menjadi dokter, apa yang terjadi? Dia bertemu lagi dengan anak bangsawan ini. Anak bangsawan ini ternyata sakit pneumonia dan tidak ada obatnya waktu itu. Dan sampai ketika itu Alexander ini menemukan penisilin, dan dengan penisilin ini dia bisa menyembuhkan anak dari bangsawan tadi. Saudara kasih Tuhan. Dan selanjutnya ketika anak bangsawan tadi hidup, dan hari ini pun kita kenal dia itu menjadi menteri yang terkenal, namanya Sir Winston Churchill, saudara. Artinya apa? Kebaikan yang kau tabur akan kembali kepadamu. Jadi hari ini rajinlah menabur kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga yang pertama. Yang kedua, belajarlah berdamai, belajarlah memuji, belajarlah menghargai sesamamu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang terakhir, saudara, kita akan lihat yang ketiga. Bagaimana kita bisa memprioritaskan agar kita berhasil dan berbahagia? Dikatakan yang ketiga, rancangkan hidupmu dengan bijaksana. Kalau engkau bisa merancangkan hidupmu dengan bijaksana, maka kebahagiaan dan keberhasilan akan terjadi dalam kehidupanmu. Kita akan baca dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Di Lukas 14 ayat 28 sampai 30.
Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab juga mengatakan hitung dahulu untuk perencanaan yang matang. Itu artinya sebelum kita melangkah, kita harus menghitung dulu, merancangkan dulu, saudara. Kalau kita hidup tanpa rancangan, kalau kita hidup tanpa visi, tanpa tujuan, maka kita akan mendapatkan kegagalan. Kalau kita salah meletakkan prioritas kita, itu artinya kita sedang merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini miliknya setiap apapun yang kita lakukan itu ada tujuan. Saudara, nggak usah jauh-jauh, contohnya aja. Kalau kita ke terminal, nggak mungkin kita tidak punya tujuan untuk beli karcis Jakarta atau Semarang. Nggak mungkin kita ke terminal mau kemana, nggak tahu ya, nanti ngalir aja mau kemana. Itu akan ngambang, saudara. Nggak akan pernah orang bisa menyelesaikan tujuan kalau nggak ada visinya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya gedung ini terbangun, ini semua karena impian arsitek. Ini semua karena perencanaan arsitek. Betul, saudara? Begitu pada satu kali ada seorang anak mahasiswa, dan ketika itu saya ke dokter dan antri, saudara, dan saya tanya, lagi sekolah, studi, kuliah? Oh iya, saya kuliah. Berapa tahun lagi selesai? Ya paling 1-2 tahun lagi. Rencananya, cita-citanya mau jadi apa? Waduh, AI, lulus aja belum. Saudara, nggak mungkin kan orang sudah kuliah nggak punya cita-cita. Dia bilang nanti mengalir aja lah, lihat keadaan. Nah, itu nggak mungkin, saudara, ada keberhasilan. Itu artinya dia tidak punya prioritas. Orang yang tidak punya keberhasilan itu artinya nggak ada prioritas. Tapi kalau orang berhasil itu artinya punya prioritas, punya sesuatu tujuan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ada berapa banyak orang sarjana teknik tapi nggak dipakai, jual bakpo. Bukan salah jual bakpo, tapi kalau memang akhirnya jual bakpo, ya ngapain sekolah sarjana teknik gitu loh, saudara. Jadi kita harus punya tujuan. Amin, saudara. Seperti Martin Luther, ya saudara, Martin Luther King Junior. Dia punya impian, dia selalu berkata, aku punya sebuah mimpi. Satu kali kelak, orang kulit hitam akan diperlakukan sejajar dengan orang kulit putih. Dan orang kulit hitam tidak selalu dinilai dari warna kulitnya, tapi dinilai dari kualitas karakternya. Terjadi nggak impiannya? Terjadi nggak, saudara? Martin Luther, terjadi. Buktinya hari ini sudah tidak ada perbudakan di Amerika. Orang kulit putih dan kulit hitam sejajar. Bahkan Barack Obama menjadi presiden pertama dari orang kulit hitam. Itu artinya impian Martin Luther terjadi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak pernah punya impian, kita tidak pernah punya tujuan, nggak akan pernah ada keberhasilan. Dan sore hari Tuhan sedang membangkitkan impianmu. Jangan kau kubur impianmu, bermimpilah yang besar. Ketika kau bermimpi yang besar dan punya cita-cita, itu akan terjadi. Begitu pula ada contohnya John Kennedy. Waktu itu di tahun 60-an, dia katakan sebelum dasawarsa ini berakhir, Amerika harus bisa mendaratkan manusia ke bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi orang pertama yang bisa mendarat ke bulan. Itu semua dari tujuan, itu semua dari impian. Dan saat ini saya yakin percaya saudara tempat ini semua menjadi punya impian yang luar biasa. Bangun impianmu dan bahkan lihat kebahagiaan dan keberhasilan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, miliklah target untuk 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Dan saya yakin percaya itu akan terjadi. Kalau kita punya target, pasti akan terjadi. Dan singkat kata saya pesankan, jangan punya target jasmani saja, tapi engkau juga harus punya target rohani. Tahun depan aku sudah habis membaca Alkitab, 1 buku Alkitab. Tahun depan aku harus bisa menghabiskan, ini sudah habis 5, besok 6. Kita punya target. Kalau kita tidak punya target, selamanya sampai nanti akhir hayat nggak bisa menghabiskan 1 Alkitab. Saudara kasih Tuhan, belajar, kejar, bukan kesempurnaan kalau kita belajar itu, tapi punya etikat yang teguh dan ikhtiar. Jadi dua-duanya ini perlu, tekun, ulet, dan cita-cita saudara akan tercapai. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan surga, maka utamakan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan sesamamu, karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman
terlalu sedikit. Dan semuanya ada Bapak sudah melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, menghitung artinya kita harus punya perhitungan. Kita harus punya target. Dan selanjutnya, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di tempat yang utama. Amin. Siapa yang ingin memiliki keberhasilan dan kebahagiaan, tumpang tangan dan saya akan doakan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditumpangkan di dadanya. Dia adalah anak-anakmu. Dia adalah orang yang merindukan apapun yang Engkau kerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada destiny yang akan diselesaikan. Biarlah hari ini saya perkatakan bahwa mereka yang setiap tumpang tangan, yang sakit disembuhkan. Amen. Yang punya pergumulan dibebaskan, diselesaikan, dan yang punya impian akan menjadi kenyataan. Jadikan mereka orang yang berbahagia dan berhasil. Bawa mereka melihat kemenangan dan kemenangan terjadi atas hidupnya. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami nyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.